Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Acara Desya Lucy dengan NPM 2417051069 sebagai moderator dari kelompok Unicorn. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi UTS pengantar organisasi komputer. Oke, mungkin ini adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Zara Ayu Aziza, Khaila Noverisya, Sakinah, dan juga saya, Acara Desya Lucy. Oke, mungkin langsung saja ke pemateri yang pertama, saya persilahkan. Oke, di sini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi CPU. CPU atau Central Process Unit merupakan komponen inti dari sebuah komputer. Bisa dibilang CPU ini adalah otak dari komputer karena semua proses utama dikendalikan dari sini. Tugas utamanya adalah menjalankan instruksi-instruksi yang berasal dari perangkat lunak, baik itu sistem operasi maupun aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Nah, fungsi utama CPU adalah mengambil mengkode dan mengeksekusi instruksi serta mengelola perpindahan data. Di dalam CPU sendiri ini terdapat beberapa komponen penting yang saling bekerja sama. Masing-masing komponen ini punya tugas tertentu yang jika digabungkan akan memungkinkan komputer bekerja dengan efektif dan efisien. Kita masuk ke struktur CPU. Nah, di CPU, struktur dasar CPU ini dibentuk oleh 3 bagian utama, yaitu ALU, CU, dan register. Yang pertama ALU atau Arithmetic Logic Unit, di mana bagian ini bertanggung jawab atas semua operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan juga operasi logika seperti AND, OR, dan lainnya. Nah, kalau ada proses yang butuh perhitungan, ALU yang akan menjalankannya. Kemudian ada CU atau Control Unit, di mana fungsi utamanya adalah mengatur jalannya data dan instruksi di dalam CPU. CU juga memutuskan kapan suatu instruksi harus diambil, dikodekan, dan dijalankan. Dengan kata lain, CU ini adalah bagian yang mengkoordinasikan kerja seluruh sistem di CPU ini. Yang terakhir ada register, di mana ini adalah tempat penyimpanan sementara di dalam CPU tersendiri. Nah, di sini data dan instruksi yang sedang diproses akan disimpan dan untuk sementara waktu agar CPU bisa bekerja lebih cepat tanpa harus selalu mengambil data dari memori utama. Nah, di sini kita ada gambar. Di gambar ini kita bisa lihat posisi masing-masing bagian di mana ALU menangani proses hitungan, lalu ada CU yang mengatur lalu lintas data dan register yang menyimpan data sementara. Semua bagian ini tuh saling terhubung melalui sistem bus yang terdiri dari control bus, data bus, dan address bus. Lalu ke fungsi struktur CPU. Nah, selanjutnya kita bahas lebih detail fungsi masing-masing komponen CPU. Pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, di mana ALU mempunyai tugas utama menjalankan perhitungan aritmatika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, selain itu ALU juga menangani operasi logika yang penting dalam pengambilan keputusan. Misalnya, saat sebuah program butuh pengecekan kondisi tertentu. Lalu ada control unit, di mana seperti namanya, bagian CU ini adalah bagian yang mengatur dan mengendalikan semua proses yang berlangsung di dalam CPU. Nah, control unit ini bertanggung jawab atas pengambilan instruksi dari memori, mengkodekannya lalu mengarahkan bagian lain untuk melaksanakan instruksi tersebut. Yang terakhir ada register, di mana walaupun ukurannya kecil, namun memiliki peran penting, di mana sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi yang sedang diproses. Karena berada di dalam CPU, register memiliki kecepatan yang sangat tinggi, jauh lebih cepat dibanding memori utama, sehingga dia mendukung performa keseluruhan dari CPU. Di sini kita langsung lanjut ke materi set instruksi, di mana set instruksi adalah kumpulan perintah atau operasi yang dapat dikendalikan dan dijalankan oleh CPU. Ini seperti bahasa yang dipahami oleh CPU, di mana setiap prosesor memiliki arsitektur dan set instruksinya masing-masing. Contohnya tuh seperti RAM x86 atau ARM. Nah, di proses eksekusi instruksi di CPU memiliki siklus tertentu yang seperti yang digambar. Dikenal dengan nama instruction cycle atau kita sebut dengan siklus instruksi. Di diagram ini kita bisa lihat beberapa tahapan penting. Ada instruction fetch atau IV.
IF, di mana CPU mengambil instruksi dari memori. Lalu ada Increment Address Counter atau IAC, yaitu program counter ditingkatkan untuk menunjuk ke instruksi berikutnya. Lalu ada Instruction Operand Decode atau IOD, di mana instruksi yang diambil kemudian diterjemahkan atau dikodekan untuk memahami perintahnya. Tahapan-tahapan selanjutnya seperti ada execute, store, atau output yang akan menjalankan instruksi tersebut, lalu menghasilkan data atau menyimpan hasilnya kembali ke memori. Di mana siklus ini berlangsung sangat cepat dan terjadi ribuan hingga jutaan kali setiap detik, tergantung kecepatan prosesornya. Oke, sebentar. Aku mau mute dulu. Oke, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya, Kayla. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada penyajian data. Jadi, penyajian data sendiri adalah bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian rupa sehingga data lebih mudah untuk dipahami. Kemudian, ada representasi data dalam komputer. Jadi, komputer ini memiliki berbagai jenis data. Namun, seluruh data itu harus disesuaikan dalam bentuk biner yaitu 0 dan 1 agar dapat diolah oleh mesin. Nah, ini mencakup representasi karakter, angka, dan simbol lainnya. Jadi, ketika kita menginputkan suatu data itu kan dapat berupa memasukkan angka atau mungkin mengetik. Mengetik itu kan membutuhkan huruf, kemudian kita membutuhkan karakter seperti titik, koma, dan sebagainya. Bagaimana caranya agar input-inputan itu dapat dipahami oleh komputer dan komputer dapat mengeluarkan outputnya itu lewat representasi data dalam komputer gitu. Jadi nanti data-data yang dimasukkan akan diubah menjadi bahasa mesin ya, itu lewat biner 1 dan 0 karena komputer hanya mengetahui 1 dan 0. Habis itu diproses lagi, kemudian hasil outputnya itu akan diubah lagi. Jadi hasil dari biner-biner itu akan ditransfer menjadi bahasa yang kembali dimengerti oleh manusia. Boleh lanjut? Nah, di penyajian data ini kita juga punya operasi dasar komputer dan penyajian data. Jadi, komputer itu bisa melakukan yang namanya pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan kontrol. Pengolahan data itu yang seperti apa sih? Nah, pengolahan data itu misal kita ingin kita ingin memasukkan sebuah nilai. Kita punya data tinggi mahasiswa Ilkom kelas A. Nah, di sini kita ingin olah datanya dari data yang mentah, terus kita olah bagaimana sih setelah data tersebut diurutkan. Ternyata dari data murid mahasiswa Ilkom yang tingginya itu terendah sampai tertinggi. Nah, itu disebut pengolahan data. Kemudian data disimpan. Nah, dalam komputer itu memiliki kemampuan untuk menyimpan data. Jadi, bagaimana data yang sudah diolah tadi kita disimpan di bagian mana dalam komputer? Apakah dalam CPU-nya atau dalam RAM atau register dan sebagainya. Kemudian, data yang sudah disimpan itu dapat dipindahkan. Seperti tadi, semisal data awal itu kita simpan pada disk C dalam library, kemudian kita ingin pindahkan ke disk D atau ke dokumen atau ke folder-folder yang lain. Nah, selanjutnya juga ada kontrol. Jadi, komputer itu juga mengontrol atau mengatur perintah-perintah atau instruksi-instruksi yang diberikan oleh usernya. Jadi, pengontrolannya itu ya bisa melalui operasi kontrol itu ada aritmatika, ada logika. Nah, di situ perannya. Selanjutnya ada penyimpanan data. Nah, di sini komputer kan memiliki kemampuan untuk menyimpan data. Nah, penyimpanan datanya itu dilakukan di register, memori utama dan cache, dan memori eksternal. Kalau register tuh contohnya gimana sih?
Nah, untuk register itu ketika data atau kita melakukan sebuah instruksi, maka instruksi tersebut akan disimpan dan dijalankan di register. Nah, register ini terletak di CPU. Jadi, karena terletak di CPU, segala perintah yang masuk ke register akan dieksekusi dengan sangat cepat gitu. Namun, karena penyimpanannya di register, maka yang terjadi adalah penyimpanan sementara. Contohnya itu seperti ya benar, penyimpanan yang sementara. Kemudian kita lanjut di memori utama dan cache. Memori utama dan cache ini juga tergolong ke penyimpanan yang sementara karena ketika komputer dimatikan, maka data-data yang tersimpan pada memori utama dan cache itu juga akan ikut hilang. Selanjutnya ada memori eksternal. Nah, memori eksternal ini adalah tempat penyimpanan permanen semua data yang ada di komputer. Jadi memori eksternal itu contohnya ada flash disk, ada hard disk, ada HDD, dan sebagainya. Di situ kita bisa menyimpan file, menyimpan backup file, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, nah, ada format penyimpanan dan operasi memori. Jadi, teman-teman, setiap data yang disimpan dalam sel memori itu bisa bernilai 0 atau 1. Karena, balik ke awal, komputer hanya mengerti 0 dan 1 ya, bilangan biner. Kemudian, setiap sel memiliki kemampuan untuk dibaca dan ditulis. Jadi, bagaimana ketika sebuah data itu di-input, lalu inputnya itu dikonversi menjadi sebuah biner, dan sel-sel dalam komputer akan membaca. Oh, ternyata user ini memasukkan, misal kita ingin memasukkan 2 ditambah 2. Nah, bagaimana 2 ditambah 2 kita ubah menjadi bilangan biner, kemudian dibaca oleh komputer untuk ditulis ke dalam sel-sel tersebut dengan bahasa biner. Lalu selanjutnya penggunaan bit paritas untuk mendeteksi kesalahan data juga dibahas sebagai bagian dari penyajian data yang andal. Berikutnya ada satuan data dan hierarki memori. Jadi, data-data itu diukur dalam bentuk bit, byte, word, hingga kilobyte dan megabyte. Kalau bit itu nilainya hanya 2, yaitu true dan false atau 0 dan 1. Pada ukuran data bit ini, komputer hanya akan mengenali benar atau salah gitu, 0 atau 1. Kemudian ada byte. Byte ini terdiri dari 8 bit. Jadi kemudian ada word. Word ini digunakan untuk dalam pengoperasian CPU. Kemudian ada kilobyte, itu biasanya untuk sebuah file atau dokumen, dan megabyte itu untuk foto atau video. Berikutnya, hierarki memori menggambarkan tingkatan penyimpanan berdasarkan kecepatan dan kapasitas dari register tercepat ke tab yang terlambat. Selanjutnya, nah, di sini ada teknik atau metode pengalamatan. Pengertiannya, metode pengalamatan adalah cara CPU menentukan lokasi data saat membaca atau menulis. Ada 3 metode utama, yaitu pengalamatan langsung, yang kedua register, dan yang ketiga immediate. Jadi kalau pengalamatan langsung itu, CPU bisa langsung mengetahui di mana letak memori suatu data itu berada. Jadi misal akan ada instruksi, tolong ambilkan data pada memori ke-5000, pada alamat memori 5000 atau sekian. Nah, itu namanya pengalamatan langsung. Kemudian ada pengalamatan lewat register. Ini contohnya, ini maksudnya adalah CPU akan langsung mengambil sebuah datanya di dalam register. Jadi tahu lokasinya itu ada di register. Contoh, tolong jumlahkan R1 dengan R2, register 1 dengan register 2. Misal kita menyimpan sebuah data di register 1, ternyata data bernilai 2, kemudian kita tambahkan operasi pertambahan, kemudian kita menyimpan data di register 1, kemudian kita menambahkan operasi aritmatika
pertambahan, kemudian kita memasukkan data lagi di register 2, itu nilainya 2. Jadi kan 1 ditambah 2. Nah, di sini pengalamatan register, jadi dia akan menambahin, tolong tambahkan R1 dan R2. Jadi di R1 ada 1, R2 ada 2, ditambahkan hasilnya adalah 3. Begitu. Dan yang terakhir ini ada pengalamatan immediate. Jadi pengalamatan immediate ini CPU tidak mengambil data melalui register maupun alamat memori lain, melainkan langsung dari instruksi yang diberikan. Misal terdapat instruksi masukkan 5 ke dalam register 1. Nah, data 5 ini kan ada di instruksi. Nah, 5 ini langsung diambil dari instruksi yang diberikan untuk dimasukkan ke register 1 begitu. Jadi secara langsung. Next. Nah, di sini ada contoh-contoh metode pengalamatan yang tadi sudah saya jelaskan. Akhirnya kita sampai pada kesimpulannya. Jadi, teknik pengamatan sangat penting dalam perancangan arsitektur komputer karena menentukan fleksibilitas, efisiensi, dan kompleksitas dalam mengakses data oleh CPU. Sekian, kita lanjut ke pemateri berikutnya, ada Saudara Zara. Terima kasih kepada Kayla atas penjelasannya. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zara. Kepada saya, silakan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ada materi pengorganisasian memori. Dapat kita lihat di sini penjelasan dari pengorganisasian memori. Pengorganisasian memori merupakan proses menyusun dan mengelola berbagai jenis memori agar efisien, memastikan CPU dapat mengakses data secepat mungkin dan juga menyediakan jalur komunikasi antara CPU, memori, dan model input-output. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat beberapa jenis memori yang dibedakan berdasarkan letak, kecepatan, dan kapasitasnya. Yang pertama ini ada register, yaitu memori yang paling cepat yang ada di dalam prosesor itu sendiri. Digunakan untuk menyimpan data yang sedang benar-benar dibutuhkan oleh prosesor dalam waktu sangat singkat. Kemudian ada cache memory yang masih sangat cepat tapi sedikit lebih lambat daripada register. Cache menyimpan data yang sering digunakan sehingga jika prosesor membutuhkan data itu lagi, ia tidak perlu mencarinya ke tempat yang jauh, cukup di cache aja. Kemudian di bawah cache itu ada RAM atau main memory yang menyimpan data dan program yang sedang berjalan. RAM bisa diakses dengan cepat, tetapi semua data di RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Nah, jika kita ingin menyimpan data dalam jangka panjang, kita menggunakan penyimpanan sekunder seperti hard disk atau solid state drive. Ini adalah tempat penyimpanan utama untuk file, aplikasi, dan sistem operasi. Tapi kecepatan baca, tulisnya jauh lebih lambat dibandingkan dengan RAM. Kemudian ada penyimpanan tersier seperti CD, DVD, atau tape yang digunakan untuk backup atau arsip. Nah, ini lebih lambat lagi dan biasanya hanya digunakan sesekali. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, prinsip hierarkinya, semakin dekat ke CPU semakin cepat, tapi semakin mahal juga dan semakin kecil kapasitasnya. Kalau di sini dapat dilihat di gambarnya, semakin ke atas itu yang semakin dekat ke CPU. Nah, data yang sering digunakan ditempatkan di level yang paling atas, yaitu di registernya. Oke, boleh ke slide selanjutnya. Kemudian, ada teknik pengorganisasian memori. Yang pertama ada contiguous memory allocation atau pengorganisasian memori berurutan. Nah, teknik ini menyimpan program dalam satu blok memori yang saling berdampingan. Nah, ini tuh sederhana dan cepat, tapi bisa menyebabkan fragmentasi saat ukuran program tidak sesuai dengan ruang yang tersedia. Kemudian yang kedua ada paging, itu membagi memori fisik dan logika menjadi ukuran kecil yang sama. Sistem operasi akan menempatkan halaman program di lokasi memori manapun yang kosong. Ini menghindari fragmentasi eksternal dan meningkatkan fleksibilitas alokasi memori.
Kemudian yang ketiga ada segmentation. Ini memecah program berdasarkan bagian logis seperti kode, data, dan stack. Setiap segmen memiliki panjang dan alamat awal. Ini lebih sesuai dengan cara programmer menulis kode, tapi masih bisa menimbulkan fragmentasi. Lalu yang keempat ada memori virtual. Teknik ini memungkinkan program yang lebih besar dari ukuran RAM dijalankan dengan menggunakan sebagian ruang penyimpanan hard disk atau SSD sebagai perpanjangan memori. Ini memberikan ilusi bahwa komputer memiliki lebih banyak memori daripada yang sebenarnya. Nah, kemudian ada teknik pengaksesan memori. Yang pertama ada random access yang memungkinkan CPU mengakses data langsung ke lokasi manapun di RAM tanpa harus membaca data sebelumnya. Ini sangat cepat dan umum digunakan di RAM. Kemudian yang kedua ada sequential access, digunakan ketika data hanya bisa dibaca secara berurutan dari awal hingga akhir, seperti pada tape drive. Teknik ini lambat tapi sederhana. Kemudian yang ketiga ada direct access, ini memperbolehkan CPU melompat ke lokasi tertentu dengan bantuan sistem pengalamatan tanpa harus membaca seluruh data secara berurutan. Teknik ini digunakan pada perangkat seperti hard disk dan SSD. Kemudian yang keempat ada associative access yang memungkinkan pencarian data berdasarkan isinya, bukan alamat. Ini sangat cepat dan digunakan di cache atau register CPU untuk efisiensi tinggi. Kemudian di materi selanjutnya ada bus system. Dapat kita lihat komponen utama dari komputer terdiri dari CPU, memori, dan modul input-output, di mana ketiganya bekerja sama untuk menjalankan program dan memproses data. Kemudian, untuk saling berkomunikasi, komponen-komponen ini dihubungkan melalui sebuah sistem bus. Bus sendiri adalah jalur komunikasi yang digunakan untuk mengirim data, alamat, dan sinyal kontrol antar komponen komputer. Bus bisa berupa sambungan fisik, seperti kabel atau jalur sirkuit maupun logis, yaitu jalur data dalam sistem digital. Kemudian, ada dua jenis koneksi utama dalam sistem bus. Yang pertama ada point-to-point, yaitu koneksi langsung antara dua modul saja, misalnya antara CPU dan memori. Kemudian ada multi-point bus atau shared bus, yaitu satu jalur bus digunakan bersama oleh beberapa modul seperti CPU, memori, dan beberapa perangkat input-output. Nah, kemudian ini ada tujuan dari penggunaan sistem bus. Yang pertama ada efisiensi komunikasi antar komponen tanpa harus membuat sambungan langsung satu persatu. Kemudian ada sinkronisasi data, yaitu memastikan data dikirim dan diterima dengan urutan dan waktu yang tepat. Selanjutnya ada fleksibilitas ekspansi, yang artinya sistem mudah dikembangkan atau ditambah perangkat baru, misalnya memasang hard disk atau kartu grafis tambahan. Dengan sistem bus, seluruh komponen-komponen dapat bekerja sama secara terkoordinasi, membuat proses pengolahan data menjadi lebih cepat, teratur, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Kemudian, di elemen utama dalam desain sistem bus, yang pertama ada saluran bus. Dalam sistem komputer, bus dibagi menjadi 3 jenis saluran utama, yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama ada data bus, di mana saluran ini digunakan untuk mentransfer data antar komponen, seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Lebar data bus, misalnya 8 bit, 16 bit, 32 bit, atau 64 bit, menentukan berapa banyak data yang bisa dikirim sekaligus. Kemudian ada address bus, digunakan untuk menunjukkan alamat lokasi di memori atau perangkat input-output yang ingin diakses. CPU mengirim alamat lewat address bus untuk memberitahu kemana data harus dibaca atau ditulis. Semakin lebar address bus, semakin banyak lokasi memori yang bisa diakses. Kemudian ada control bus yang bertugas mengatur dan mengendalikan operasi seperti read, write, serta menangani sinyal kontrol lainnya seperti interrupt dan status. Control bus memastikan semua komponen tahu kapan harus mengirim atau menerima data. Kemudian ada parameter desain bus. Yang pertama ada lebar bus,
yang menentukan berapa banyak bit data atau alamat yang bisa dikirim dalam satu waktu. Lebar data bus mempengaruhi kecepatan transfer data, sedangkan lebar address bus menentukan kapasitas memori maksimum yang bisa diakses. Lalu ada sinkron atau asinkron. Bus sinkron bekerja menggunakan sinyal clock bersama. Semua komponen terkoordinasi oleh waktu, cocok untuk kecepatan tinggi tetapi terbatas dalam jarak dan jumlah perangkat. Kemudian ada bus asinkron yang tidak bergantung pada sinyal clock, melainkan pada sinyal kontrol. Ini lebih fleksibel untuk sistem dengan perangkat yang berbeda kecepatannya, namun biasanya lebih lambat. Nah, di sini ada contoh teknologi bus. Yang pertama ada PCI atau Peripheral Component Interconnect. Yang kedua ada Firewire. Yang ketiga ada SCSI atau Small Computer System Interface. Yang keempat ada USB atau Universal Serial Bus. Boleh ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada keunggulan dan perkembangan sistem bus. Sistem bus dalam komputer terus berkembang untuk mengikuti kebutuhan perangkat keras modern yang semakin cepat dan kompleks. Tujuannya yaitu meningkatkan kecepatan transfer data, menjamin kompatibilitas dengan berbagai jenis perangkat, dan mempermudah penggunaan dan instalasi perangkat tambahan. Nah, teknologi bus terbaru itu mendukung hot swapping yang memungkinkan perangkat dicabut atau dipasang ke komputer tanpa harus mematikan sistem. Contohnya seperti mencabut flash disk atau mengganti hard drive eksternal saat komputer masih menyala. Ini sangat berguna untuk kenyamanan dan efisiensi, terutama di server atau perangkat penyimpanan eksternal. Lalu mendukung plug and play, yang memungkinkan perangkat baru dikenali dan dikonfigurasi secara otomatis oleh sistem operasi tanpa perlu pengaturan manual. Nah, misalnya saat mencolokkan printer, mouse, atau USB drive, sistem langsung siap menggunakannya. Kemudian ada mendukung multiple data links. Contohnya seperti PCIe, Peripheral Component Interconnection Express, yang menggunakan beberapa jalur data secara paralel. Setiap lane bisa mentransfer data dua arah secara bersamaan. Semakin banyak jalur, semakin tinggi kecepatan transfer data, cocok untuk perangkat berat seperti kartu grafis dan SSD. Nah, evolusi sistem bus ini nggak hanya meningkatkan performa dan kecepatan, tapi juga menambah kemudahan penggunaan, stabilitas sistem, dan kemampuan ekspansi perangkat. Fitur-fitur terbarunya telah menjadi standar penting dalam komputer modern. Oke, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Zara atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu perangkat input output. Nah, apa sih perangkat input output itu? Jadi, perangkat input output merupakan komponen yang penting dalam sistem komputer yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, bayangin aja kayak kalau misalkan gak ada perangkat input output, nah kita kan nggak bisa ngasih perintah ke komputer, terus komputer juga nggak bisa ngasih hasilnya ke kita. Nah, kalau input ini ibaratnya kayak kita ngomong ke komputer. Nah, kita ngasih data atau instruksi, sedangkan output ini hasil kerja komputer yang sudah kita perintah tadi. Next. Adapun jenis-jenis perangkat input. Nah, perangkat input ini kan bertugas untuk memasukkan data ke sistem komputer. Nah, data yang dimasukkan itu kan bisa berupa teks, gambar, suara, atau gerakan. Terus perangkat input ini juga ada dua jenis. Yang pertama, perangkat input langsung, di mana kita langsung memasukkan data ke komputer. Contohnya, kita ngetik pakai keyboard atau ngeklik pakai mouse gitu. Lalu yang kedua ada input tidak langsung, itu datanya dimasukkan lewat proses lain dulu. Misalnya kita isi data di formulir online gitu, baru kita kirim ke sistem. Itu termasuk input tidak langsung. Adapun contoh perangkat input itu keyboard untuk ngetik,
mouse untuk memilih menu di layar, terus scanner untuk memindai, lalu mikrofon, webcam, dan juga flash disk. Lanjut. Lalu ada jenis perangkat output. Nah, kalau perangkat input itu masukin data, perangkat output ini tugasnya itu hasil dari proses yang dilakukan oleh komputer gitu. Hasilnya lah. Kalau untuk contohnya itu ada monitor yang menampilkan visual seperti tampilan desktop, video, gambar, dan juga lain-lain. Lalu ada printer untuk mencetak dokumen dari file digital ke kertas. Lalu proyektor untuk menampilkan ke layar besar. Lalu ada speaker untuk mengeluarkan suara atau audio dari komputer. Nah, kesimpulan dari materi perangkat input dan output yaitu perangkat input output memungkinkan kita berkomunikasi dengan komputer. Jadi kita kasih perintah atau input, lalu komputer memberikan hasilnya ke kita atau output. Oke, next. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu sistem operasi. Nah, apa sih sistem operasi itu? Jadi, sistem operasi adalah software utama yang mengatur seluruh aktivitas komputer. Bisa dibilang sistem operasi ini otaknya sistem komputer gitu. Nah, karena kalau misalkan nggak ada sistem operasi, komputer ini cuma bisa jadi perangkat keras yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Terus, sistem operasi juga bertindak sebagai penghubung antara pengguna perangkat keras dan juga aplikasi yang kita gunakan atau kita jalankan. Lalu ada contoh sistem operasi yang bisa kita lihat di situ kan. Dan kita juga tahu kalau misalkan sistem operasi itu ada Windows, macOS, Linux, terus juga Android gitu. Kalau yang paling umum ini kan Windows ya, terus macOS untuk produk Apple kayak MacBook gitu. Kalau Linux ini biasa dipakai di server, terus Android di smartphone atau tablet. Next. Lalu selanjutnya fungsi utama sistem operasi. Nah, yang pertama yaitu ada manajemen proses untuk mengatur proses-proses yang berjalan di komputer, termasuk mengatur multitasking dan juga menjadwalkan penggunaan CPU agar nggak tabrakan antar aplikasi. Lalu yang kedua ada manajemen memori untuk mengatur penggunaan memori dengan cara memberikan ruang untuk program yang sedang berjalan terus akan dilepaskan ketika kembali tidak dipakai lagi. Lalu yang ketiga ada manajemen file, yaitu untuk mengatur penyimpanan data, akses ke file, dan juga struktur direktori ke dalam hard disk atau SSD. Lalu yang keempat ada manajemen perangkat input-output untuk mengatur komunikasi antara komputer dengan perangkat input dan juga output yang sudah dibahas di materi sebelumnya. Terus yang terakhir ada user interface atau UI, yaitu untuk menyediakan antarmuka pengguna baik berupa UI yang berbasis icon dan juga tampilan visual kayak misalnya Windows gitu, ataupun CLI yang berbasis teks atau perintah kayak terminal yang ada di Linux. Next. Lalu ada jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama yaitu single user versus multi user. Nah, kalau single user ini cuma bisa digunain untuk satu orang dalam satu waktu. Contohnya Windows di laptop pribadi gitu. Kalau misalkan multi user ini memungkinkan banyak orang untuk mengakses sistem secara bersamaan. Contohnya Linux server. Lalu yang kedua ada batch OS. Kalau batch OS ini untuk menjalankan banyak tugas secara otomatis tanpa campur tangan pengguna. Kalau dulu sih sering dipakai di komputer generasi awal. Kalau sekarang kayaknya udah jarang digunain gitu soalnya jarang nemuin. Terus yang ketiga ada real time OS.
yang digunakan di sistem kendali. Digunakan di sistem yang butuh respon super cepat kayak mesin industri, terus alat medis. Nah, semuanya harus berjalan tepat waktu kan, nggak boleh delay gitu. Lalu yang keempat atau terakhir ada time sharing. Nah, kalau ini memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer secara bergilir. Jadi tiap user itu punya jatah waktu untuk mengakses CPU. Jadi semua imbang gitu, semua punya gilirannya. Next. Oke, kesimpulannya, sistem operasi ini bertindak sebagai pengatur utama yang menjembatani interaksi kita dengan perangkat keras dan juga aplikasi. Nah, semua fungsi kayak pengelolaan memori, file, proses, dan juga tampilan layar diatur oleh sistem operasi. Oke, mungkin cukup sekian materi UTS pengantar organisasi komputer. Selanjutnya yaitu kita akan ada demonstrasi assembly-nya. Oke, Baik, bisa di-share screen. sekarang kita akan mendemonstrasikan program dengan bahasa assembly. Sebelumnya saya izin untuk merekam layar. Sebelumnya, apakah ini sudah kelihatan? Share screen-nya. Udah. Oke, langsung aja. Di sini kita punya program lampu lalu lintas satu arah tanpa delay. Nah, kita langsung jalankan aja programnya. Lalu kita bisa lihat hasilnya di sini. Ini dia. Lampu lalu lintas satu arah saja di sebelah kiri tanpa delay ya. Jadi program terus berjalan, menampilkan warna merah, kuning, hijau, lalu balik ke merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan program ini. Jadi, program diawali dengan start dan end. Jadi, ini sebagai penanda bahwa program itu dimulai. Kemudian ada step pertama, di sini ditulis bahwa merah kiri 7 bit. Jadi, untuk menampilkan warna merah, kita punya warna merah itu datanya adalah 7 bit. Nah, 7 bit ini dalam bentuk heksadesimalnya adalah 80. Kemudian, karena segala macam proses dalam komputer itu menggunakan biner, di sini kita jadi tahu kalau 80 itu binernya adalah 1000000. Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya adalah dalam CPU itu akan diperintahkan heksadesimal dari 80 ini untuk dimasukkan ke register AL. Nah, register AL itu dapat dilihat di sini. Dia nih. Nah, jadi 80 dimasukkan ke dalam register AL pada CPU. Kemudian ada OUT1. OUT1 ini untuk menampilkan warna merah tadi yang sudah kita masukkan ke register. Begitupun dengan step kedua untuk warna kuning dan untuk step ketiga warna hijau. Jadi kita memasukkan bit 6 itu untuk mewakili warna kuning. Memasukkannya ini kita buat dalam bentuk heksadesimal. Jadi 6 bit itu bentuk heksadesimalnya adalah 40. 40 ini kita masukkan ke register AL, kemudian kita meminta untuk mengeluarkannya. Terus ada bit 20, bit 5 dengan heksadesimalnya ini 20, kita masukkan ke register AL. Kemudian kita minta untuk keluarkan hasilnya. Ini ada JMP start. JMP start ini maksudnya adalah jam start. Jadi ketika program sudah menampilkan warna merah, warna kuning, warna hijau, lalu menuju ke
jam start, di sini akan terjadi looping. Jadi program kembali ke start, lalu menampilkan merah lagi, kuning lagi, hijau lagi, lalu di jump lagi ke atas, menampilkan merah lagi, kuning lagi, hijau lagi, dan seterusnya hingga programnya selesai atau end. Ini tidak ada delay, jadi ketika kita jalankan, program akan terus bergantian menampilkan merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Seperti itu. Itulah demonstrasi program assembly-nya. Saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian penjelasan materi UTS pengantar organisasi komputer serta demonstrasi assembly dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.